Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Sudah beberapa minggu semenjak Gus Samsudin tidak berada di pondok. Di balik musibah yang menimpa beliau, Gus Samsudin tetap berpesan untuk tidak meninggalkan sholat dan terus mengamalkan sholawat. Beliau juga pernah berpesan agar selalu menjalankan sholat malam dan wirid malam. Beberapa bulan yang lalu, Gus Samsudin kedatangan seorang ibu rumah tangga beserta suaminya yang mengikuti acara besar keluarga Nuswantoro yang diadakan oleh Gus Samsudin. Waktu itu Ibu Sam ini bersemangat sekali saat adanya waktu sapa-sapa dengan Gus Samsudin di depan keluarga besar Nuswantoro. Beliau Ibu Sam ini bercerita bahwa dirinya pernah sakit kanker payudara dan beliau sangat bersyukur hanya dengan media herbal dari Gus Samsudin kanker yang beliau derita sembuh. Dengan adanya berbagai berita di luaran sana, buktinya masih banyak di luaran sana yang merasakan ketika datang ke tempat beliau Gus Samsudin maupun yang menggunakan media dari Gus Samsudin. Tapi perlu diingat, Gus Samsudin tidak pernah mengajarkan percara bahwa media darinya yang menyembuhkan. Semua media dari Gus Samsudin hanya lantaran jika adanya kesembuhan Gus Samsudin selalu menyatakan bahwa kesembuhan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini datang ke Pondok Nuswantoro ini sudah yang keberapa kali, Bu? 3 kali. Oh, sudah yang ketiga kali? 3 kalinya. Sama suaminya, ini suaminya ya? Suami saya. Masya Allah, ganteng sekali, subhanallah. Ibu ini alamatnya di mana, nggih? Banyuwangi, Rogo Jampi, Pakel. Rogo Jampi, Pakel. Pakel, Banyuwangi, nggih? Wong kula niki nggih pun dangu sakit ketenan iki. Kula mboten ngerti sakit, kula sakit. Rasane sakit niku luar biasa. Kados nyawa niku ditarik. Tapi kali rakyat kula ajeng dibetoteng rumah sakit diperiksane kula mboten purun. Sama sekali mboten purun. Mau dioperasi? Mboten purun kula diperiksa mboten. Oh, terus ngeliat YouTube sebelum dioperasi? Online? Online. Oh, online ini sebelumnya? Terus itu dibelikan, saya minum ini terus rutin, saya minum. Saya nggak tahu gimana caranya hilangnya, ya nggak pecah, ya nggak apa, nggak tahu pokoknya. Alam. Saya kayak menghilang sendirinya itu nggak tahu saya. Kok nggak sakit, nggak apa. Saya gimana ini kok sembuh ini yang gitu saya. Bener-bener terima kasih saya ini kok saya beneran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudaraku semuanya, selamat datang di podcast Ho'ah Tenan. Selamat datang di podcast Samsudin Jadab, Desa Rejo Winangun, Kademangan, Blitar, Pondok Pesantren Nuswantoro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, di malam yang berbahagia ini, malam apa siang ini ya? Siang, guys. Mohon maaf, kelinduran ya. Karena biasanya saya di depan kamera itu malam, ini siang hari. Nah, di siang hari ini guys, kita mau berbincang-bincang dengan saudara kita dari Banyuwangi. Siap. Nah, siapakah mereka? Ini dia. Kita sambut beliau berdua, suami istri yang sangat cantik dan ganteng sekali, yang berada di Pondok Pesantren Nuswantoro. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ini datang ke Pondok Nuswantoro ini sudah yang keberapa kali, Bu? 3 kali. Oh, sudah yang ketiga kali. 3 kalinya saya. Oke, siap. Ini datang ke sini sama siapa? Sama suami. Sama suaminya. Ini suaminya ya? Ini suami saya. Masya Allah, ganteng sekali, subhanallah. Alhamdulillah. Siapa nama suaminya? Ahmad Hariri. Ahmad Hariri. Hariri. Kalau panjenengan sendiri namanya? Ibu Samini. Ibu Samini. Samini. Siap. Nggih. Ibu ini alamatnya di mana, nggih? Banyuwangi, Rogo Jampi, Pakel.
Rogo Jampi, Pakel. Pakel, Banyuwangi nggih. Nggih. RT RW-nya 0201. Oke, siap. Oke, guys. Ini kita kedatangan saudara kita dari Banyuwangi. Wallahi demi Allah, saya sebenarnya awalnya tidak kenal sama beliau. Nah, saya tahunya pas kemarin malam ketika ada rutinan jamaah majelis dzikir sholawat ala duni di setiap Selasa Kliwon itu, ketika saya berkomunikasi dengan audiensi dengan jamaah, nah beliau ini menyampaikan banyak hal tentang saya dan tentang beliau ini. Nah, oleh sebab itu saya penasaran. Waktu itu mau bertanya banyak hal, nggak enak karena banyak orang. Nah, sekarang saya ingin bertanya-tanya untuk panjenengan berdua khusus di podcast saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saderenge ngapunten nggih. Terus wong kula niki nggih pun dangu sakit ketenan iki. Kula mboten ngerti sakit, kula sakit. Rasane sakit niku luar biasa. Kados nyawa niku ditarik. Kados kok kepundi pun kula raos kula. Tapi kali rakyat kula ajeng dibeto teng rumah sakit diperiksane kula mboten purun. Sama sekali mboten purun. Mau dioperasi. Mboten purun kula diperiksa mboten. Oh, terus ngeliat YouTube sebelum dioperasi. Online. Online. Enggak. Oh, online ini sebelumnya. Berarti kenal bisnis ini sudah Lama. Oh, sudah lama. Masih di Ngefans pondok sekali yang saya, lama, ngefans padepokan sekali, lama. pokoknya ngefans Dulu sekali. padepokan, sekarang pondok. Ngefans sekali sama Gusnya. Terus habis media. akhirnya lama-lama di-online-kan sama suami saya gitu. Satu Di paket. online kan satu paket. Harganya pasti agak diskon waktu itu. Masih diskon. Nah, 700 ya Mas ya, 700. Habis gitu dibelikan. Saya minum ini terus rutin saya minum. Habis gitu saya nggak tahu gimana caranya hilangnya, ya nggak pecah ya nggak apa, nggak tahu pokoknya. Alam Ngecil itu. saya kayak menghilang sendirinya, itu nggak tahu saya kok nggak sakit nggak apa, saya gimana ini Mas kok sembuh ini aku gitu. Saya Biasanya kalau tidur itu nggak begini tidurnya kayak orang melahirkan, itu saya nggak bisa tidur sender gitu, nggak bisa, ini nggak bisa napas, nggak bisa, saya nggak bisa, semalam nangis terus nggak bisa gimana aja, ini bawa ke rumah sakit saya nggak mau, tetap nggak mau, saya takut sekali, nggak mau saya. Habis gitu itu udah rutin saya minum ini dalam 7 bulan ya, 7 bulan saya habis ini 7 bulan lah. Terus habis madunya beli lagi madu. beli madu, saya itu hilangnya nggak tahu kapan hilangnya, waktu kapan nggak tahu, pokoknya hilang gitu saya. Waktu itu saya kesini lagi mau sempat, saya mau ini komunikasi sama Agusnya nggak sampai, nggak bisa, saya nggak bisa, saya berharap bisa, tapi tetap nggak bisa, saya sampai kapan saya bisa saya ngomong, saya ini bisa sembuh, saya ingin mengucapkan rasa bersyukurnya, tidak bisa aku bilangkan dengan kata-kata, saya bilang gitu, saya benar-benar terima kasih, saya ini kok saya beneran, saya tahu-tahu sembuh saya sendirinya, saya nggak tahu saya. Iya. Sebelumnya itu ibu sakit apa? Ini kayak tumor gitu ya. Oh, kanker payudara. Iya, di sini sudah besar. Kayak telur itu sudah telur besar, telur ayam. Oh, jadi apa namanya? Di sini Ganjel gitu dah. mentol. Oh, mentol. Ya, telur itu udah nempel. Keras kayak batu itu loh. Tapi Oh, sakitnya- terus online beli madu itu mengecil kayak gitu. Iya, tapi tahu-tahu kok hilang sendirinya, nggak ada ininya, nggak ada sakit, nggak ada keras, nggak ada apa. Kemana ini kok nggak meledos, saya gitu sama suami Sempat saya. mau dioperasi juga ya? Saya maunya ini, saya Mau tetap dioperasi, nggak mau, tapi diperiksa, sama nggak mau. nggak mau saya, takut saya. Itu kenapa saya kok bisa, terus ini lantaran ini suami saya bilang gitu, lantaran jamu ini dari Gusnya, kapan-kapan sana ya Mas ya gitu saya. Oh, berarti jenengan niat datang ke sini itu hanya cuman mau ngucapin terima kasih itu Iya, aja. Iya. Oh. Bisa sembuh saya seperti ini, sehat kembali. Saya pokoknya rasa bersyukurnya ya Allah, Bu, saya beneran, saya nggak bisa bilang apa, saya bener-bener pokoknya. Oh.
Siap. Ya Allah. Ini kalau tanggapannya Ustadz Riki gimana? Coba sini Ustadz Riki. Masya Allah. Beneran Gus. Ini pun saya juga jujur kaget ya. Saya mulai dari dulu Gus mau saya ini. Karena ya itu kursi mbak sini saya, kursinya mbak sini nggak apa-apa. Cepat ambillah kursinya. Sini. Duduk di sini wes. Jadi Dari dulu saya mau habis minum tuh mau kesini mau ini sama Gusnya tapi nggak bisa saya nggak kesampaian. Waktu kesini saya nggak bawa uang, saya kesini mau ngucapin nggak beneran. Jadi kesini itu intinya hanya ingin mengucapkan terima kasih saya, rasa bersyukur saya bisa sembuh, bahasa ini seperti sedia kala itu. Namanya ada itu upah itu. Ya itu saya kesini nggak bawa uang, saya Gus kesini tuh maunya gitu aja saya. Cuma mau ngucapin iya, terima kasih. sampai nggak sempatan ada ketemu sama Gusnya. Itu, Masya Allah. Jadi memang madu ini adalah obat yang dianjurkan, yang sangat dianjurkan malah oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk kita itu menjalankan sunnah atau mengamalkan sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua ada bidara juga yang memang ini bisa menetralisir energi negatif gitu dalam diri kita, entah karena pikiran, karena omongan, ataupun karena perbuatan seperti itu. Subhanallah. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa guys. Terus lagi ada teman saudaranya ini waktu kemarin ikut ke sini, orangnya ya janda kan gitu, mau anak satu ke sini, dia sakit ngeluh ambeien, juga beli medianya juga. Terus kemarin saya bilangi waktu Mbak Saman gimana, sembuh enggak? Insya Allah alhamdulillah sembuh Gus. Ngurangi Gus, alhamdulillah beneran. Maunya darah itu nggak keluar. Permisi sudah parah itu, sudah keluar itu Gus. Belum sembuh tapi sudah mengurangi. Sudah nggak sakit. Sudah nggak sakit, sudah nggak keluar darah. Ini intinya mau ikut ke sini. Tapi kebarengan waktu pulang ke sana bapaknya meninggal. Pak pulang dari sini bapaknya meninggal. Mau ke sini jadi pas mau ada acara selamatan 40 harinya. Jadi nggak bisa ke sini gitu. Subhanallah, alhamdulillah. Sebenarnya saya pribadi gini ya Le ya. Kalau semuanya dikatakan orang, kamu itu nggak bisa apa-apa, terus ngapain ngobatin orang? Loh, jujur saya malah suka. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita mengamalkan ilmu hikmah atau ilmu tasawuf, pada hakikatnya sebenarnya kita harus menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Selama diri kita masih merasa bisa dan lain sebagainya, selama itu pula sebenarnya kita belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Belum mengetahui jati diri kita, karena kita itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ini kuat pun dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tidak usah marah ketika dikatakan kamu loh bisa apa, kamu loh nggak bisa apa-apa. Ya memang nggak bisa apa-apa. Yang jelas ketika melakukan sesuatu harus benar-benar niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah tentang sekarang yang biasanya diperdebatkan tentang media sosial atau YouTube, perlu juga saya sampaikan biar nggak salah paham bahwa YouTube itu adalah media dakwah. Ketika zaman dulu para wali-wali Allah, terutama Sunan Kalijaga, Sunan Bonang dan sebagainya, berdakwah itu dengan menggunakan wayang. Nah, contoh ketika Sunan Kalijaga dakwah dengan menggunakan wayang, di situ itu sebagai bentuk dakwah dalam bentuk hiburan. Nah, ketika orang suka, syaratnya apa? Syaratnya untuk wudhu dulu, diajarkan sholat dan lain sebagainya di situ. Syarat-syaratnya seperti itu. Nah, kita mengikuti perkembangan zaman. Dakwah itu mengikuti perjalanan zaman. Alhamdulillah 1 minggu ini sudah 2 orang di sini. Belum yang dulu-dulu yang orang non muslim intinya ya. Orang non muslim sudah ada di channel YouTube Pondok Nuswantara, itu yang masuk Islam. Nah, dan juga sudah banyak, alhamdulillah ratusan bahkan ribuan yang memberikan testimoni anaknya ya, yang dulu suka mabuk-mabukan, alhamdulillah sekarang suka sholawatan. Ada seorang suami yang dulunya suka marah-marah kepada istri, akhirnya sekarang bisa sayang. Dan ada juga bahkan ada seorang perampok juga yang datang ke sini. Iya,
suami saya Gus. Dulu marah-marah terus sama saya. Jadi itu adalah media dakwahnya, media dakwah kita. Nah, ketika kita mengajak orang dengan niat untuk supaya di jalan kebaikan, setelah itu ada banyak orang yang suka sholawatan, senang membaca Al-Quran, dan bisa menjalankan sholat. Di situ ada orang yang menyalah-nyalahkan, ya nggak apa-apa, silahkan. Iya, memang. Seberapa sih kamu itu memberikan manfaat untuk orang lain? Kalau saya pribadi, seberapa besar saya bisa memberikan manfaat untuk orang lain? Memberikan manfaat itu ya berarti harus siap untuk dimanfaatkan, siap untuk dicaci, siap dibully gitu. Bukan memanfaatkan orang lain ya, dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, ketika saya ya mengajak orang untuk sholat, untuk sholawat, terus ada orang yang menghina saya. Ada orang yang kalau menghina saya nggak masalah ya. Tapi ketika dia menghina media dakwah saya mengajak orang untuk bersolawat dan lain sebagainya, terus orang itu jadi terprovokasi, jadi nggak suka. Kalau nggak suka nggak apa-apa ya ke saya. Kalau dia sudah solawat terus jadi nggak suka bersolawat, dia sudah mau menunaikan sholat terus dia jadi nggak mau menunaikan sholat karena hinaan dan cacian kamu, loh, resikonya dan dosanya ya kamu tanggung sendiri. Demi Allah saya seperti itu. Kalau apa yang saya lakukan ya saya bertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kamu melakukan itu ya silakan saja. Kemarin sempat ada yang sudah orang itu sudah suka sekali bersolawat ya, tiba-tiba ada kemarin sempat ada fitnahan yang macam-macam seperti itu. Akhirnya dia itu berhenti solawatan. Terus akhirnya ketika semakin lama kok enak mas solawatan ya, akhirnya disolawatan lagi dan akhirnya kesini. Intinya ya menyesal karena mengikuti omongan orang itu, seperti itu sih. Jadi harus dipahami secara kafah, jangan hanya setengah-setengah seperti itu. Nah, seperti jenengan sembuh ini pun juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita itu hanya berdoa dan kita juga tidak pernah menjanjikan kesembuhan untuk siapapun seperti itu. Terus ada yang bilang gini, kamu gitu, ada yang bilang nggak suka sama saya kan gini ya, saya tujuannya mau ke sini kan ada, pasti ada. Tapi saya yakin sama yang di atas, ya percaya saya, alhamdulillah saya contohnya seperti ini gitu. Itu saya pokoknya yakin aja, yakin yang penting lantaran tangannya Gus Samsudin saya sembuh, percaya sama yang di atas, saya gitu aja. Iya, yang jelas saya sampaikan ke masyarakat umum bahwa di sini itu hanya sekedar berdoa ya, semoga saja bisa menjadi sababiyah lah. Amin. Sarana untuk terwujudnya atau sembuh penyakitnya. Amin. Tapi kita ini hanya berdoa gitu, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin saya sampaikan ke masyarakat luas. Alhamdulillah beliau ini ya alhamdulillah ya sedikit-sedikit bisa kebantulah seperti itu, alhamdulillah. Saya ini juga jujur nggak tahu, nggak tahu. Mulai dulu saya mau kesini sebetulnya, mau ini sama Gusnya, tapi belum ada kesempatan. Gitu. Nah sekarang ada kesempatan pun monggo kesol, disampaikan apapun yang mau disampaikan. Semua makanya saya. Yang terpenting jangan ada kebohongan. Rajin sholat sekarang. Iya Gus, saya dulu nggak pernah, saya tidak pernah menjalankan sholat, bener-bener tidak pernah. Selama saya kenal Gusnya sini, saya 5 kali harus jalankan, saya beneran, saya luar biasa ya Allah, Gus dapat barokahnya dari sampai beneran luar biasa saya, ya Allah, nggak pernah saya menjalankan itu, saya tenang sekarang. Tenang, saya dulu suka marah, suka ya ampun, suka emosi, enggak karu-karuan saya pokoknya. Sekarang hati saya sudah tenang, tentram. Ini juga suami saya juga gitu. Dulu juga pemarah, sekarang sama-sama sudah enggak marah, sudah rajin, semua dijalankan Gus, semua Gus. Beneran saya. Apalagi saya sudah sembuh gini. Ya Allah, saya tidak mau meninggalkan sholat saya gitu. Rasa bersyukur saya. Beneran saya. Luar biasa. Bener saya bahagia. Memang nikmat Allah yang saya paling. enggak, belum ini di luar saya cerita sama orang-orang tuh, Gusnya sudah tahu, nggak tahu saya gitu. Kok nggak cerita, nggak sempat gitu. Ya beneran saya nggak sempat, mulai nggak bawa uang ke sini, mau cerita nggak ada gini, saya nggak bawa uang cuma satu jalan kan, bawa motor saya, yang penting bawa motor aja jalan gitu, saya nggak kesempatan ada ngomong gitu ya, udah jangan
dipaksa lah besok lagi gitu ya. Kesini lagi pas ini suami saya ikut gemblengan, saya mau ikut gini, ndak dapat masuk, ndak dapat ngomong, nggak jadilah, sudah biarin kayak gitu aja taunya. Sekarang ini alhamdulillah saya bahagianya luar biasa hari ini saya. Biarpun saya ndak punya uang, sekarang bahagia saya beneran. Beneran saya Gus sekarang ya Allah. Tadi di gerbang itu lagi ngapain Bu tadi Bu? Biasa. Duduk-duduk saya di sana, terus ada orang mau masuk dari orang Blitar ya. Blitar. Ya, dari Blitar. Itu mau ketemu sama Gusnya. Kenapa? Mau sakit Pak? Sakit gitu saya. Enggak, terus ada apa? Saya mau ketemu, ini anak saya, menantu saya hilang sudah 3 hari gitu Pak. Gus tadi itu. Terus ya saya mau biar dia dapat pulang gitu, dia bilangnya itu gitu, seperti itu tadi tuh. Terus Gusnya datang, itu Gusnya udah datang Pak. Oh ya alhamdulillah gitu, dia bapaknya itu bilang gitu, seperti anaknya menantunya hilang sudah 3 hari nggak pulang, ninggal anak kecil gitu tadi itu bilangnya gitu, seperti itu. Terus Gusnya datang itu, terus saya dibilangi sama santrinya, Bu masuk, ada apa Mas? Nggak tahu, ayo masuk gitu dia. Aku ya Allah berdebar saya Mas, udah saya berdebar beneran, saya berdebar, saya bingung, saya kayak nggak gini, saya nggak nyangka gitu Gus, nggak nyangka kalau mau dipanggil ke sini, saya beneran saya luar biasa, saya senang sekali. Karena saya penasaran sama jenengan, jujur ya Bu ya, ini jujur dari hati. Ini baru saya buka di podcast saya ini ya. Iya. Karena saya pengen menghidupkan podcast saya. Saya juga berharap orang-orang yang ketemu saya itu puas gitu loh. Iya. Saya makanya di sana, waktu sana saya semangat, saya nunjuk gini, saya biar dapat ngomong, saya semangat. Saya Gus enggak di ini semangat, saya pingin ngomong aja gitu. Padahal itu masih banyak loh ya. Makanya saya sekarang berusaha ketika ruqyah itu bukan hanya ruqyah tapi ada ngobrol dengan audiensi gitu. Saya belajar dari Gus Idam sih, intinya kayak gitu, belajar bagaimana jamaah itu bisa komunikasi. Ternyata ya mereka yang datang itu bukan hanya mau ikut ruqyah tapi ingin menyampaikan. Iya, semua itu banyak itu. Kemarin dari orang Surabaya, orang Surabaya, perempuan sendirian jalan ke sini. Katanya saya mau gini sama Gusnya gitu, dia kayaknya nggak bisa Mbak sampean. Terus kapan nggak tahu saya. Gini dia tuh katanya ya mau ngobrol gimana nggak tahu tentang apa, pokoknya yang penting ingin mau ngobrol aja katanya gitu, dia bilangnya sama saya tuh. Terus saya ini nggak tahu suami saya bilang ke tempat saudara saya, kok sampean bilang begitu gitu, dia katanya suaminya suka sama yang merah-merah itu apa, yang situ merah. Nah itu udah merah-merah itu gitu. Iya. Makanya dia kesini ke rumahnya saudaranya, katanya bilangnya begitu. Terus Ibu kalau melihat itu kan merah. jadi kan saya bilang kan setiap orang yang pakai kaos saya atau berkunjung ke tempat saya itu kan nanti harus siap dicaci, siap dibully. Saya nggak apa-apa, sudah saya tempatnya dicaci orang. Jangankan orang, saudara sendiri saya sudah nggak suka sama saya bodoh, saya gini, saya pikir saya ya Gus, saya makan, bayar utang semua sendiri, tidak minta sama siapa-siapa, saya gitu prinsip saya. Biari orang bilang apa kayak apa, biarin saya, iya biarkan. Terus kan mohon maaf, orang yang menghina saya, mencaci saya kan itu kan banyak gitu. Kok panjenengan nggak terpengaruh itu? Enggak, kenapa Bu? saya malah jengkel, marah saya, emosi saya. Ya, Marah jangan, saya. kalau marahnya jangan. Marah saya. Kalau itu orang kemarin itu sudah, aduh ya Allah, masih bau kencur kayak gitu, enggak punya etika, enggak punya sopan santun. Itu salah seperti itu. Biarpun kayak apapun ya hargailah di rumah orang, sopan santun harus ada, etika katanya bahasanya sekarang harus punya. Tapi kayak gitu enggak menghargai orang, apalagi dia dihargai orang, gitu saya Gus, gitu kalau saya itu gak pantas seperti itu. Apa yang membuat jenengan itu kok cinta banget sama saya tuh apa? Cinta Bu? karena tuntunannya juga bagus, saya meresap di hati saya, pokoknya setiap hari sampai berapa, saya kadang-kadang nggak tidur semalam melihat itu saya. Kalau masalah berkelahi ya senang sih, tapi senengannya tuntunannya aja saya, itu saya ambil yang itu aja saya. Kalau kadang lihat untuk yang kelai itu yang
bikin emosi saya itu nggak penting, ya penting nggak penting itu aja, nggak suka saya gitu aja. Jadi yang disuka itu adalah Tuntunannya saya suka, kesabarannya Gus saya ini gimana rasa menjalankan kesabaran tuh gimana, itu nggak bisa saya, itu yang bikin itu sabarnya Gus, sabar sampean, sabar luar biasa kesabarannya. Saya harap sih ketika ada orang yang menghina saya atau membuli saya itu tidak usah marah, karena pada hakikatnya sebenarnya ketika kita dibully atau dicaci itu barokah, karena nanti pahala kita untuk dia dan pahala dia untuk kita, jadi itu barokah yang luar biasa. Jadi nggak perlu marah dengan cacian maupun hinaan orang. Gimana ya, namanya manusia itu gimana ya mendengarkan seperti itu, apalagi saya kan orang awam nggak tahu apa seperti itu kan, pastinya itu marahnya tuh pasti, gimana emosinya pastilah kayak gitu. Orang seperti itu kenapa kok digitukan gitu loh, perasaan saya tuh gitu, pikiran saya. Dulu sakitnya berapa lama Ibu? Lama. Ada berapa tahun, lama lah saya ini mau ke dokter, saya tetap nggak mau, sakit saya bawa, saya tanggung sendiri saya beneran, biar nggak tidur kayak seperti orang melahirkan saya. Kenapa Bu tidur kayak orang melahirkan? Nggak bisa napas, sakit kayak nyut gitu. Kayak ini nyawa tuh kayak dicabut gitu Gus rasanya. Iya beneran, saya padahal belum pernah dicabut nyawanya, tapi kayak seperti itu. Berapa lama seperti itu Bu? Lama kayaknya, kurang lebih ya 5 tahun kayaknya loh. Sakit seperti itu Bu? Sakit, saya merasakan seperti itu saya. Subhanallah. Makanya saya kesini tuh, makanya sampai waktu gak bawa uang kesini ketemu kok cuma sebentar, saya belum ngomong Mas, udah ayo. Waktu itu kesini kan ngobrol sebentar cuma di depan itu, kapan lagi Mas, saya ini besok lagi ke sana. Oh iya lah, sabar gitu. Terus kesini lagi, ini ikut gemblengan, saya nggak diajak ini sendirian, nggak inget saya, nggak inget sama saya, ikuti senang saya pada udah. Nggak diajak saya. Kenapa kok gak diajak, suruh bawa bajunya malahan gitu, saya bilang gitu. Saya sebetulnya beneran saya kecewa waktu itu nggak diajak saya. Orang-orang diajak, saya nggak diajak. Saya lupa, saking senengnya dia nggak diajak masuk saya Gus. Itu waktu sampai ngerasain sakit terus sampai sembuh itu berapa lama prosesnya Bu? Nggak lama ya, 7 bulan ya. 7 bulan. Oh 7 bulan 7 bulan aja cuman. Subhanallah, 7 bulan itu kalau kita ya lama ya, sakit 1 hari aja lama. 7 bulan itu. 7 bulan ya. Selama terus hilang. Subhanallah. Itu gak tahu gimana caranya. Ini besok meledos Mas. Iya gitu. Kok gak meledos, tak tunggu aja gitu. Malah tunggu meledos sih dia. Biasanya kan gitu. Meledos katanya, pecah kan gitu katanya. Kalau pecah padahal bahaya. sudah besar loh Gus. Satu Bahaya, telur kampung udah besar kan? Itu udah Habis besar. berapa botol waktu itu Bu? Satu paket. Oh, 1 paket. Cuma 1 paket aja. Waktu itu beli 1 itu. Ya Allah, besok beli lagi ya Mas. Iya gitu. Tahu-tahu sudah sembuh itu dah. Terus alhamdulillah kemarin dapat itu. Itu dapat. Yang tak kasih itu bukan? Itu dah itu akhir. Alhamdulillah Mas, nggak usah belilah, udah ada. ini aja ini dulu. tak kasih lagi nih, ambil tasnya Le. Ya Allah. Soalnya apa namanya? Harus secara zahir dan batin. Jadi ini nanti untuk mandinya ya, terus ini nanti untuk diminumnya gitu. Kasihkan kenjenengan ini ya. Oke, terima kasih Gus. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau disampaikan? Ini lagi saya mau, boleh bilang nggak Gus, saya di sini nggak boleh apa-apa Bicara apa? tentang pribadi saya. Boleh. Rumah tangga lah. Oh, rumah tangga. Bukan rumah tangga ini, keluarga gitu intinya. Oh, boleh. Gini loh Gus, saya ini Gus, biar keluarga ini, suami saya, bapaknya semua biar baik sama saya, sama ini biar baik. Kok saya terus gak ada baiknya di mata keluarga dia, itu gimana ceritanya gitu. Biar rukun saya nggak mau gitu. Kalau bapaknya ini juga gitu, biar baik sama saya aja gitu loh. Itu Iya. aja. Intinya gini Bu, ketika kita pengen keluarga kita, entah itu istri kita, entah itu suami kita, entah itu anak kita, ataupun keluarga besar kita, ataupun tetangga kita, siapapun lah itu, selain diri kita sendiri, ketika kita pengen orang lain itu baik ke kita, kuncinya satu,
kita pun juga harus mau melakukan kebaikan itu kuncinya. Iya. Sebagai contoh begini, ketika saya pengen, ini pengalaman pribadi Bu ya, jadi saya itu berbicara sesuatu hal yang saya amalkan atau saya lakukan. Ketika saya belum melakukan atau saya belum mengamalkan, saya tidak mau menceritakan ke orang lain atau saya tidak mau mengijazahkan ke orang lain. Jadi amalan yang sudah saya kerjakan baru saya ijazahkan. Sebagai contoh begini Bu, ketika saya pengen istri saya itu istiqomah sholat malam, ya. Ketika saya berbicara sekali 2 kali, beliau nggak nurut, karena memang ya masih baru lah begitu. Iya, iya. Tapi ketika saya amalkan istiqomah setiap malam, ya alhamdulillah beliau malah lebih istiqomah dari saya, dan selalu beliau yang mengajak saya. Intinya bahwa ketika kita ingin orang lain atau siapapun melakukan, maka kita harus melakukan dulu itu. Bahkan menurut saya orang yang, mohon maaf ya, orang yang paling tolol atau orang yang bodoh itu ketika menekan keadaan, berharap orang lain seperti apa yang kita harapkan, itu salah. Sebagai contoh juga begini, yang lebih sering lagi terjadi ketika ada orang yang datang ke saya menyampaikan bahwa anaknya itu nggak betah di pondok. Jadi orang tuanya itu pengen anaknya ngaji. Lalu saya tanya, apakah panjenengan juga sering mengaji? Enggak. Terus bagaimana kalau sama itu nggak sering mengaji terus mengharapkan anaknya seneng ngaji? Itu kejauhan. Paling tidak kamu itu subuh sama maghrib ya baca Al-Quran lah, atau kamu sering ke majelis ilmu dan sebagainya. Itu nanti insya Allah anakmu pun akan betah. Itu pun ternyata ya terjadi. Ada lagi orang yang datang ke saya itu selalu mengeluh anaknya itu nggak berbakti sama dia. Ya, terus saya tanya, kamu sudah berbakti belum sama ibu dan bapakmu? Karena walaupun kamu itu berdoa seperti apapun ya, kalau kamu sendiri itu nggak melakukan ya akan sia-sia. Sebagai contoh gini, jadi yang diperintahkan Allah itu selain kamu itu berdoa juga berusaha. Kalau kamu itu cuma tiduran terus minta uang, kira-kira dapat enggak? Kamu kerja dulu terus kamu itu berdoa, kamu lakukan dulu, kamu berbakti dulu sama ibu bapakmu, terus setelah itu kamu berdoa kepada Allah supaya anakmu itu berbakti sama kamu, itu baru jadi. Lalu sekarang kita aja tidak berbakti sama orang tua kita, terus kita mengharapkan anak kita berbakti sama kita, ya kejauhan ta. Ya kayak semuanya orang itu tiduran terus dia minta uang, ya dapat uang dari mana? Jadi dia itu bekerja dulu sambil berdoa atau berdoa sambil bekerja, itu baru. Jadi jalan dua-duanya, kita hidup lahir dan batin kok seperti itu. Jadi intinya ketika panjenengan semuanya pengen keluarga besar jenengan baik, itu nomor 2 wis. Yang paling penting sekarang sama yang penting baik dulu di dalam keluarga besar ini. Toh seandainya orang keluarga besar jenengan atau orang lain nggak baik sama, cuman nggak ada ruginya. Karena kebaikan itu bagaikan menanam. Menanam itu, apalagi menanamnya kebaikannya karena Allah, pasti. Janji Allah itu pasti. Kebaikan sekecil biji sawi itu saja Allah balas. Amin ya Allah. Apalagi kebaikan yang lebih besar. Amin. Mudah-mudahan saya maunya biar baik sama keluarga. Amin. Saya kepinginnya biar rukun semuanya, nggak ada masalah apa-apa itu loh. Saya nggak mau gitu loh. Kenapa kok seperti ini? Saya bingung. Saya sudah gitu. Sekarang nggak usah diperpanjang. Intinya yang penting jenengan berbuat baik itu saja. Dan saya yakin dan aku yakin kebaikan itu pasti akhirnya juga akan mendapatkan kebaikan. Jadi nggak ada ceritanya orang berbuat baik rugi karena yang dibaiki nggak baik. Itu hitungan manusia. Itu hitungan manusia. Beda dengan hitungan Allah. Hitungan manusia itu hanya yang terlihat mata dan hanya saat ini, kita tidak tahu nanti. Saya sendiri sudah membuktikan itu. Intinya kebaikan itu sama sekali tidak ada ruginya, sama sekali tidak ada ruginya. Ketika kita melakukan kebaikan, hakikatnya kita melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Sama juga ketika kita itu berdoa. Berdoa itu nggak ada jeleknya. Apapun alasannya, berdoa itu tetap baik asalkan doanya itu baik, itu saja. Mudah-mudahan dapat barokah dari Gusti. Ya Allah, alhamdulillah. Saya doakan semoga selamat ya. Tak mundur. Jadi ngomong nih wes. Gantian. Saya mau ada misalnya keluarga saya kan di sebelah kan punya ilmu ini, terus sakit, artinya kadang kena anaknya itu. Saya mau nolong itu gimana ya? Iya. Adiknya kena sakit gitu loh, adiknya. Sering kan cuma ngelihat aja nggak bisa. Kasihan gimana caranya gitu Gus.
Kita ini memang tidak bisa apa-apa, tapi kita ini punya Allah yang maha segalanya, maha bisa. Jadi yang paling penting yang pertama adalah menyerahkan semuanya kepada Allah. Menyerahkan dan berputus asa itu sangat berbeda ya. Ketika kita semakin menyerahkan semuanya kepada Allah dalam hal pasrah, itu malah semakin menguatkan batiniah kita dan ikhtiar kita. Jadi salah satunya ya kunci utamanya dengan berdoa. Maksudnya suami saya kan pernah ikut gitu, mau nolong gimana caranya gitu maksudnya. Siap, gitu. paham. Ya tetap itu dengan berdoa, dengan cara tentu kalau di sini seperti yang kemarin saya ajarkan, ada yang pertama siap, ada yang pertama dengan menjalankan 3 pondasi dulu, jaga sholatnya, amalkan sholawatnya, lalu istiqomah baca Al-Quran. Yang kedua bangun malam dengan cara mengamalkan dal yang 5 itu. Insya Allah itu nanti selain bisa membantu diri kita juga bisa membantu saudara-saudara kita. Atau niku nggih, nanti diamalkan amalan gemblengan yang dari sini. Pokoknya yang penting minta ridhonya Allah. Yang penting ibadah istiqomah, amalkan sholawatnya supaya nyambung ke pusat nggih. Nanti ada cahayanya bisa memberikan cahaya ke orang lain. Bulan pinten ke Banyuwangi. Insya Allah nanti secepatnya lah ya, mungkin Nanti setelah umroh mungkin. Mampir. Insya Kalau Allah. musim durian tak kasih durian. Oh siap, saya mau kasih durian Mas, guys. beneran. Tapi tahu kesukaan jangan saya. Lihat ya, jangan lihat rumahnya ya, Gus. Siap. Lihat hatinya Pokoknya ya. mampir ke sana, pokoknya tak cari ke sana Banyuwangi harus mampir ke rumah Gus ya. Siap. Iya, Ini betul. sudah puas ngobrol dengan saya? Zaman ganjel di kono. Yang kono. Ini masih ada nih kayaknya. Ada yang mau ditanyakan lagi, monggo. Loh, di kono. Ini memang nggak bisa ngomong ini, Gus. Lupa saya. Mungkin malu kalau di depan saya. Mungkin sama Mas Riki dulu. Nanti Mas Riki biar disampaikan ke saya gitu. Atau nanti bisa minta nomor teleponnya Mas Riki. Lupa. Grogi. Lupa. Oke, tidak apa-apa. Nanti kalau udah ingat ngomong sama Mas Riki, nanti biar disampaikan ke saya. Oke guys, ini adalah podcast kita. Insya Allah kita besarkan. Kita nanti juga mengundang saudara-saudara kita atau siapapun yang mau masuk ke podcast kita, silahkan. Nanti kita juga membahas tentang bab keilmuan, tentang pendidikan dan juga pengobatan di sini. Yang terpenting istiqomah sholawat supaya nyambung dengan pusat, supaya hidupnya selamat dan hidupnya nikmat. Cukup nggih? Nggih. Nggih. Oke, atur suwun, terima kasih. Ini real tanpa settingan dan bisa sampean rasakanlah dari saudara kita yang alhamdulillah sembuh dari penyakit kanker payudara. Tenang. Tenang. Mantap. Dan semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya dan semuanya di sini tidak bisa apa-apa, tapi kita punya Allah yang maha segalanya dan juga maha bisa. Jangan membatasi kekuasaan Allah dengan keterbatasan akal kita. Tidak semuanya hal bisa dilogika karena kita menyembah Allah Subhanahu wa taala yang maha goib. Oke guys, selalu pegang teguh pada tali Allah. Jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.